Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah ananda sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Akbar dalam pembelajaran matematika SMP Unismu Makassar untuk kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Baik ananda sekalian, seperti biasanya pada pertemuan awal kita ini, silakan ananda sekalian isi kolom komentar dengan nama kelas, kemudian nama peserta didik atau nama ananda sekalian sebagai bukti absensi kehadiran pada pembelajaran online kali ini. Baik ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tentunya kita berdoa dulu, ya, berdoa bersama dulu. Kemudian semoga pembelajaran kita pada hari ini tuh mendapat keberkahan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mabat, Anda sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan ke-7, ya, di pekan ke-7. Alhamdulillah sudah kita berada pada pekan ke-7. Kemudian untuk kompetensi dasar, ya, untuk kompetensi dasar kita pada pertemuan ini itu sama dengan pertemuan yang kemarin, ya, terkait menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Jadi kompetensi dasar ini akan kita pelajari untuk beberapa pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah pertemuan kedua untuk kompetensi dasar kesebangunan dan kekongruenan. Nah, baik ananda sekalian, lanjut. Untuk materi pekan ke-7 kita masuk di kekongruenan dua segitiga. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan kekongruenan dua segitiga. Jadi ananda sekalian, kita masuk apa tujuan pembelajaran kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya mempunyai satu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di mana peserta didik diharapkan mampu menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak jika diberikan dua gambar segitiga kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Ya, jadi tujuan pembelajaran ini pada pertemuan kali ini kita akan menguji dan membuktikan apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga yang kongruen beserta beberapa informasi baik terkait dengan panjang sisinya ataupun besar sudutnya. Nah, kemudian ananda sekalian, lanjut. Nah, syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Nah, kita flashback dulu ke pertemuan sebelumnya bahwa syarat dua bangun datar dikatakan kongruen itu ada berapa? Coba Anda sekalian tuliskan di kolom komentar, ada berapa syarat bangun datar dikatakan kongruen. Ini pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan pekan lalu. Ya. Coba disebutkan ada berapa syarat bangun datar dikatakan kongruen. Ya, saya menunggu jawaban di kolom komentar. Ini alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Sembari menunggu temannya yang lain, ya. Jadi saya menunggu jawaban terkait dengan ada berapa syarat bangun datar dikatakan kongruen. Ayo, ananda sekalian, coba dituliskan di dalam kolom komentar ada berapa syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Ya, Bapak masih memantau kolom komentar sembari menunggu temannya yang lain untuk menjawab. Baik, jadi nah, itu pertemuan sebelumnya. Lalu kemudian yang menjadi topik kita pada pembelajaran hari ini adalah lalu bagaimana syarat dua segitiga dikatakan kongruen? Ya.
bagaimana syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Ya, itu Anda sekalian kita akan pelajari terkait dengan bagaimana syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Nah, coba Anda sekalian ya, kita perhatikan bersama dulu ya. Ini ada segitiga ABC ya, diperhatikan ada segitiga ABC, kemudian segitiga DEF. Nah, segitiga ABC ini dengan DEF ini itu kongruen. Ya. Oke, ini sudah masuk di kolom komentar. Bapak skip dulu terkait dengan pembahasan ini. Ada sudah masuk di kolom komentar dari Hadijah. Ya, tapi ditarik pesannya ya. Nanti kita bahas sebentar. Nah, baik. Nah, segitiga ini, segitiga ABC dengan segitiga DEF ini ya, itu coba kita perhatikan terkait dengan syarat bangun datar dikatakan kongruen ada dua. Yang pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian sama sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, apakah syarat tersebut juga berlaku pada segitiga? Coba kita perhatikan. Coba diperhatikan Anda sekalian. Nah, ada sudut B dan sudut E. Sudut B dan sudut E itu adalah sudut yang bersesuaian. Nah, lalu kemudian coba diperhatikan sisi AC dan sisi DF itu adalah sisi yang bersesuaian. Maksudnya itu adalah sisi yang bersesuaian. Ya, jadi sisi AC dan DF itu adalah sisi yang bersesuaian. Ya, di situ ada salah pengetikan, harusnya itu adalah sisi untuk AC dan DF. Ya. Nah, lalu kemudian Anda sekalian ya, coba diperhatikan ilustrasi berikutnya. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi ya. Jadi dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi. Yang pertama adalah coba diperhatikan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang mana sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga yang sama panjang? Coba diperhatikan, mesti kita bahas segitiga ABC, kemudian segitiga DEF. Coba diperhatikan. Nah, panjang sisi AB dan DE itu adalah bersesuaian. Maka panjang sisi AB sama dengan DE. Coba diperhatikan AB dengan DE, garis sisi yang warna hijau. Kemudian panjang sisi AC dan DF itu bersesuaian, yang hitam itu mengakibatkan panjang sisi AC dengan DF itu sama panjang. Lalu kemudian panjang sisi BC dan EF itu bersesuaian, sehingga BC dan EF itu sama panjang. Ya. Jadi ini syarat yang pertama, dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, lalu kemudian ketika AB dan DE sama panjang, AC dan DF sama panjang, BC dan EF sama panjang, maka dia akan menghasilkan perbandingan yang sama, yaitu 1. Ya. Jadi kalau misalkan AB itu 5, DE itu 5, kemudian AC dengan DF itu masing-masing 3, kemudian BC dengan F masing-masing 2, maka perbandingan nilai itu sama. 5 dibagi 5 sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa ketika panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang pada segitiga ini, itu mengakibatkan bahwa hasilnya akan mendapatkan 1. Perbandingan dari panjang sisi yang bersesuaian tersebut itu menghasilkan 1. Nah, itu syarat yang pertama. Lalu kemudian kita masuk di syarat yang kedua. Anda sekalian, syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita perhatikan gambarnya kembali. Ada segitiga ABC, kemudian segitiga DEF. Coba diperhatikan. Nah, di sini sudut A dan sudut D. Sudut A dengan sudut D itu bersesuaian, mengakibatkan besarnya sudut A itu sama dengan besar sudut D. Sudut B dan sudut E itu bersesuaian, mengakibatkan besar sudut B sama dengan besar sudut E. Dan terakhir, sudut C dan sudut F itu bersesuaian, mengakibatkan besar sudut C sama dengan besar sudut F. Inilah dua syarat
Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi yang pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, lanjut. Nah, lalu ananda sekalian, untuk menguji dua segitiga kongruen atau tidak, apakah perlu menguji semua sisi-sisinya dan sudut-sudutnya yang bersesuaian? Ini yang akan kita jawab. Ya, saya akan ananda sekalian silakan berdasarkan dengan materi yang paparan sebelumnya terkait dengan syarat dua segitiga dikatakan kongruen. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah perlu menguji semua sisi-sisinya dan sudut-sudutnya yang bersesuaian untuk menentukan bahwa dua segitiga tersebut kongruen atau tidak. Silakan Anda sekalian jawab di kolom komentar. Ya. Jadi ini kita perlu memahami bersama ya bahwa apakah dengan kita menguji semua sisinya kemudian menguji juga semua sudutnya yang bersesuaian itu adalah syarat mutlak untuk kita mengetahui bahwa dua segitiga tersebut kongruen atau tidak, atau adakah cara lain? Nah, ini kita jawab. Saya menunggu jawaban di kolom komentar Anda sekalian. Ayo kita silakan dijawab, apakah perlu menguji semua sisi-sisinya dan sudut-sudutnya pada kedua segitiga tersebut yang bersesuaian. Ayo Anda sekalian, ini sudah banyak yang bergabung. Silakan Anda sekalian. Saya menunggu jawabannya, apakah perlu menguji semua sisi-sisinya dan sudut-sudutnya yang bersesuaian untuk menentukan bahwa dua segitiga tersebut kongruen atau tidak. Ya, Bapak menunggu jawaban ya. Oke. Silakan diisi di kolom komentar ya, meskipun materi kita berlanjut silakan diisi komentar. Ya, mungkin ada persoalan jaringan, silakan Anda sekalian jawab, nanti Bapak ambil nilainya di kolom komentar. Nah, lanjut Anda sekalian. Lalu, ternyata untuk menguji atau menentukan dua segitiga kongruen atau tidak itu tidak mesti harus menguji semua sisi-sisinya dan sudut-sudutnya yang bersesuaian. Tetapi ada beberapa langkah, ada beberapa kriteria yang harus Anda sekalian perhatikan. Ya, ada beberapa kriteria yang Anda sekalian perhatikan. Yang pertama adalah ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba diperhatikan. Ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba diperhatikan. Sisi yang mana? Coba diperhatikan. Kita tentukan sisi yang ini. Ya, ada segitiga merah dengan segitiga biru. Panjang sisi yang bersesuaian, lihat, coba diperhatikan. Kemudian yang mana lagi? Nah, ini yang kedua. Kemudian terakhir, ini yang ketiga. Sehingga kriteria pada kasus ini, pada ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang itu dikatakan atau disebut sisi-sisi-sisi. Atau kriteria ini adalah ketiga sisinya itu bersesuaian sama panjang. Itu kriteria yang pertama. Jadi Bapak ulangi bahwa untuk menentukan atau menguji dua segitiga dikatakan kongruen atau tidak, ya, kongruen itu maksudnya sama dan sebangun, ya. Tidak mesti harus menguji semua sudut-sudutnya, semua sisi-sisinya, lalu kemudian kita menentukan bahwa dia kongruen atau tidak, ya. Kriteria pertama ini adalah sisi-sisi, ya, ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kalau ketiga sisinya bersesuaian dan sama panjang, maka itu sudah kongruen. Lanjut yang kedua. Kriteria yang kedua Anda sekalian, ya. Kriteria yang kedua, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Bagaimana itu dua panjang sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang diapitnya sama besar? Coba diperhatikan. Ini ada segitiga, dua segitiga, kemudian ini sisi yang pertama, kemudian ini sisi yang kedua, kemudian antara sisi yang bersesuaian, dua pasang sisi yang bersesuaian tersebut ada sudut yang dibentuknya itu sama besar.
Sehingga kriteria ini disebut sisi sudut sisi. Ya, jadi kriteria yang kedua adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Jadi sisi sudut sisi itu kriterianya. Oke, sudah dua kriteria. Pertama sisi kemudian yang kedua sisi sudut sisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah, coba diperhatikan Anda sekalian, untuk kriteria yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Coba diperhatikan segitiganya kembali. Kita menentukan dulu dua pasang sudut yang bersesuaian. Coba diperhatikan. Nah, ini sudut yang pertama, kemudian ini sudut yang kedua, kemudian yang mana sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut? Coba diperhatikan. Ternyata ini sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut. Sehingga dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, itu kriterianya disebut sudut sisi sudut. Jadi Bapak ulangi, yang pertama sisi, yang kedua sisi sudut sisi, yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Itu adalah kriteria untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak. Lalu kemudian apa kriteria yang keempat? Ya, kita masuk di kriteria yang keempat. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba diperhatikan Anda sekalian. Perhatikan segitiganya. Ini sudut yang pertama, ini sudut yang kedua, berarti sudah dua pasang sudut. Kemudian sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini dia, sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, jadi ini syarat yang keempat. Sehingga kriteria ini disebut sudut-sudut sisi. Ya, sudut-sudut sisi. Nah, itu kriteria yang keempat. Nah, lalu kemudian kriteria yang terakhir. Nah, kriteria yang terakhir adalah khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-sikunya itu yang bersesuaian sama panjang. Coba kita gambarkan dulu segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku berarti salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Ya. Kemudian sisi miring dan satu sisi siku-siku. Ya. Nah, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang sama panjang. Nah, inilah 5 kriteria untuk menguji apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Nah, pertemuan selanjutnya Anda sekalian, Bapak akan mengetes kira-kira soal yang Bapak tampilkan pada pelajaran ini itu masuk kriteria yang mana? Coba diperhatikan Anda sekalian. Ya. Sebelum kita masuk ini ya, ini latihannya. Coba diperhatikan. Ini ada segitiga dalam lingkaran. Coba diperhatikan. Ini ada segitiga ABC dan segitiga CEF. Ya, CEF. Ya. Coba diperhatikan. Ya. Kira-kira dua segitiga ini itu memenuhi kriteria yang mana? Kriteria yang pertama sisi. Kemudian yang kedua sisi sudut sisi. Yang ketiga sudut sisi sudut. Yang keempat sudut sisi. Atau yang kelima untuk segitiga siku-siku. Ya, silakan Anda sekalian jawab di kolom komentar. Nanti Bapak ambil nilainya yang menjawab untuk latihan ini terkait dengan kira-kira segitiga ABC dan segitiga CF ini kongruen itu berdasarkan kriteria yang mana.
Ya, ini kita membuktikan segitiga ABC dengan segitiga CF itu kongruen, tapi dari kriteria yang mana? Apakah ketiga sisinya sama panjang itu yang bersesuaian sama panjang sehingga kriterianya sisi, ataukah sisi sudut sisi, ataukah sudut sisi sudut, ataukah sudut sisi, ataukah yang terakhir untuk segitiga siku-siku? Coba dipertanyakan. Silakan dijawab Anda sekalian di kolom komentar. Jadi kita akan membuktikan ya dua segitiga ini, segitiga ABC dengan segitiga CEF ini kongruen itu berdasarkan kriteria yang mana, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa segitiga ABC dan segitiga CEF ini adalah kongruen karena kriteria yang mana. Seperti itu anak-anak sekalian. Oke? Nah, kemudian anak-anak sekalian, nah, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, anak-anak sekalian, bahwa dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat. Jika dan hanya jika. Anak-anak sekalian coba diperhatikan, kalau pada pertemuan kemarin, pada pekan lalu itu dua bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Memenuhi dua syarat. Nah, kalau dua segitiga pada pertemuan kali ini, dua segitiga dikatakan kongruen itu jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika memenuhi syarat. Jika dan hanya jika ini itu merujuk pada kriteria yang tadi Bapak sebutkan dan jelaskan tadi, bahwa panjang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika itu maksudnya adalah ketiga sisinya sama panjang, ataukah yang kedua adalah sudut sisi sudut, ataukah sudut sisi sudut, ataukah sudut sisi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jika dan hanya jika, ya, terkait dengan dua segitiga yang kongruen. Oke, anak-anak sekalian, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membuktikan bahwa dua segitiga dikatakan kongruen tidak berdasarkan dengan informasi terkait dengan panjang sisi dan kemudian besar sudutnya itu kita sudah pelajari, ya. Jadi anak-anak sekalian, untuk memberikan penilaian terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, silakan ya anak-anak sekalian, saya ingatkan kembali, Bapak ingatkan kembali, silakan dijawab latihan ini pada kolom komentar. Apakah segitiga ABC dan segitiga CF ini itu kongruen berdasarkan dengan kriteria yang mana? Ya, kriteria yang mana? Ya, apakah kriteria pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Sehingga segitiga ABC dan segitiga CF ini kongruen. Ya, silakan Ananda sekalian jawab di kolom komentar. Bapak berikan waktu 5 menit, ya. Karena tentunya setelah pembelajaran ini berakhir, tentunya Anda sekalian sudah tidak bisa lagi untuk mengakses ya live chatnya, dan Bapak mengambil penilaian itu melalui atau berdasarkan dengan live chat yang Anda sekalian tuliskan pada kolom komentar pada saat pembelajaran ini live, ya, seperti itu. Jadi Anda sekalian, sebagai kesimpulan pada hari ini Bapak ulangi bahwa dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, kemudian yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, itu Ananda sekalian. Ya, jadi jika dan hanya jika, ya, jika dan hanya jika ini akan merujuk kepada kriteria-kriteria yang tadi kita sudah pelajari. Lalu kemudian Ananda sekalian, ya, untuk kriteria penilaian tugas, ya. Jadi Ananda sekalian sudah mengambil tugas pada pertemuan hari Ahad kemarin, ya. Ananda sekalian sudah mengambil tugas, ya, ada 3 nomor yang Bapak berikan. Tugas nomor 1 dan nomor 2 itu terkait dengan pertemuan kita pekan lalu, yaitu konrenan bangun datar. Kemudian nomor 3 itu terkait dengan
kekongruenan dua segitiga. Ya, jadi anak-anak sekalian ada 3 nomor. Dari 3 nomor ini, tugas ini Bapak mengambil kriteria yang pertama untuk penilaiannya, ya, untuk bagaimana pekerjaan anak-anak sekalian terkait dengan tugas tersebut. Yang pertama adalah pembuktian kekongruenannya itu benar sesuai dengan syarat. Ya, jadi kalau nomor 1 dan 2 ya silakan menggunakan pembuktian dengan menggunakan syarat kekongruenan 2 bangun datar. Untuk yang nomor 3 silakan menggunakan syarat kekongruenan 2 segitiga. Itu anak sekalian perhatikan, ya. Karena kedua persyaratannya itu beda antara 2 bangun datar yang kongruen dengan 2 segitiga yang kongruen. Nah, kemudian yang kedua adalah ada kesimpulan jawaban. Yang manakah yang dimaksud dengan kesimpulan jawaban? Ya, kesimpulan jawaban yang Bapak maksud sini adalah sama halnya dengan anak-anak sekalian tuliskan. Jadi segitiga, misalkan segitiga DEF dan segitiga CEF itu kongruen karena memenuhi persyaratan yaitu titik, ya, kriterianya. Kemudian sehingga segitiga DEF dengan segitiga CF itu ada simbol kekongruenan di situ, ya, ada simbol kekongruenan. Sementara Bapak tunjukkan yang mana yang Bapak maksud. Coba kita kembali kepada slide sebelumnya, ya, terkait dengan yang manakah yang Bapak maksud sebagai kesimpulan. Coba, ya, kita ke slide sebelumnya. Coba diperhatikan Anda sekalian, yang manakah yang dimaksud sebagai, belum, ya. Jadi kita akan mungkin Anda sekalian, kesimpulan yang Bapak maksud adalah dari pembuktian tersebut, dengan membuktikan syarat tersebut ada kalimat yang menegaskan, ya, ada kalimat yang menegaskan sebagai bentuk kesimpulan bahwa kedua segitiga tersebut itu kongruen. Salah satu cirinya adalah Anda sekalian menuliskan simbol kekongruenan, ya, simbol kekongruenan, ya, Anda sekalian. Jadi Anda sekalian menuliskan simbol kekongruenan, ya. Jadi Anda sekalian, nanti Bapak akan tampilkan di ruang kelas 9 yang mana yang Bapak maksud terkait dengan kesimpulan, ya. Yang mana yang Bapak maksud sebagai kesimpulan. Oke. Jadi kemudian yang terakhir adalah kerapihan hasil pekerjaan. Jadi anak-anak sekalian jangan hanya asal menjawab, jangan asal mengerjakan saja, perhatikan kerapihannya, ya, anak-anak sekalian. Jadi ada 3 poin sebagai kriteria penilaian tugas yang anak-anak sekalian sudah miliki semua, yang anak-anak semua sudah pegang semua di rumahnya. Jadi 3 kriteria ini akan menjadi penilaian untuk tugas tersebut. Nah, sebagai motivasi untuk pekan ini sama dengan motivasi sebelumnya. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain karena tidak bersesuaian. Jadi ingat, kita masih membahas terkait dengan bersesuaian ini, ya, kan sejatinya adalah bandingkanlah dirimu yang dulu dengan yang sekarang. Itu yang lebih bersesuaian. Baik anak-anak sekalian, telah kita pelajari tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan membuktikan dan menguji 2 segitiga dikatakan kongruen dengan atau tidak berdasarkan dengan informasi terkait dengan sisi ataupun sudut-sudut yang diberikan pada gambar tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya anak-anak sekalian, silakan dipelajari kesebangunan bangun datar. Jadi kalau kemarin kekongruenan bangun datar, untuk pekan berikutnya kita akan belajar terkait dengan kesebangunan bangun datar. Ya, jadi apa perbedaan kesebangunan kongruenan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih Anda sekalian. Kemudian kita tutup pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tunkar wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.